Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Penjaskes. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di minggu ini dan kita akan membahas tentang menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah genetik atau keturunan, umur, jenis kelamin, kegiatan fisik, kebiasaan seperti merokok. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kebugaran jasmaninya kian meningkat. Fungsi tes kebugaran jasmani: mengukur kemampuan fisik peserta didik, menentukan status kondisi peserta didik, menilai kemampuan fisik peserta didik sebagai salah satu tujuan pengajaran pendidikan jasmani, sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kesegaran jasmani, sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pelajaran pendidikan jasmani. Kebugaran jasmani terdiri atas komponen yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan yang dipelajari dalam pelajaran ini adalah daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah, kekuatan dan ketahanan otot, kelenturan atau kelentukan, dan komposisi tubuh. Komponen kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan yang dipelajari dalam pelajaran ini adalah kecepatan, kelincahan, dan daya ledak. Komponen-komponen tersebut harus dapat ditingkatkan kemampuannya melalui program latihan yang baik dengan mengikuti prinsip-prinsip latihan setiap komponen. Manfaat latihan kebugaran jasmani adalah dapat membangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, juga mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun non-olahraga. Kekuatan adalah kemampuan otot dalam melakukan kontraksi untuk membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kondisi fisik adalah suatu keadaan fisik seseorang pada waktu tertentu di dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Physical fitness adalah istilah lain dari kebugaran jasmani. Program latihan kebugaran jasmani perlu direncanakan secara sistematis. Tujuannya adalah meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional organ dan bagian tubuh lebih baik. Program latihan kebugaran jasmani. Latihan adalah memberikan penekanan fisik yang teratur, sistematis, dan berkesinambungan, sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan kerja dan meningkatkan kebugaran jasmani atau kemampuan fisik. Pelaksanaan latihan. Yang pertama ada frekuensi latihan. Di sini jumlah latihan selama 1 minggu. Jumlah latihan 1 minggu di sini maksimal dan minimal 3 sampai 4 hari. Dan jika sehari saja tidak melakukan aktivitas fisik, maka kebugaran kita akan kembali ke nol. Yang kedua ada intensitas latihan, di mana pengulangan bentuk latihan dalam 1 kali latihan. Contohnya seperti kalian melakukan push up. Melakukan push up 5 kali. Diulangi lagi selanjutnya. Contohnya seperti 5 kali 3 set. Yang selanjutnya tipe latihan. Kalian melakukan jenis tipe latihan seperti apa? Dan lama latihan, berapa lama waktu latihan kalian? Contoh, lamanya
Tahapan olahraga kesehatan yang pertama, peregangan statis. Setelah itu, lakukan pemanasan, jogging selama 5-10 menit, kemudian cek denyut nadi menggunakan cara cepat di pergelangan leher atau tangan. Cara cepat menghitung denyut nadi selama 6 detik dikali 10. Contohnya, misalkan hasil denyut nadi selama 6 detik adalah 12. Maka denyut nadi Anda selama 1 menit adalah 12 kali 10 sama dengan 120 denyut atau menit. Yang ketiga ada latihan inti. Waktu minimal 20 menit tanpa berhenti, minimal 40% otot-otot besar dalam tubuh bergerak secara serempak. Yang keempat, pendinginan, di mana pendinginan ini mengurangi kelelahan otot, melatih kelentukan, mengurangi stres badan dan pikiran. Latihan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Ciri-cirinya melibatkan otot-otot besar. Waktu berlatih relatif lama. Gerakannya bersifat kontinu. Contoh bentuk latihan daya tahan kardiovaskuler. Ada bersepeda, ada lari atau berjalan, dan ada berenang. Model latihan. Latihan interval adalah salah satu jenis latihan yang menggabungkan dan mengulangi latihan singkat secara bertahap dan diikuti oleh durasi latihan yang lebih lama untuk membantu dalam melakukan aktivitas olahraga.